Shalom. Selamat pagi sidang jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus. Sebelum kita memulai acara ibadah pada hari ini, saya akan membacakan pelayan-pelayan Tuhan yang akan melayani pada pagi hari ini. Firman Tuhan akan dilayani oleh Pendeta Yefta Urip Santoso. Liturgos akan dilayani Diakon Hana Rinasi. Doa persembahan Saudara Sudirman Waru. Pelayan kantong persembahan 1, Penatua Robert Alexander Nanuru. Pelayan kantong persembahan kedua, Diakon Jerry Mandagi. Warta pembuka Diakon Yusiana Abdinyo. Warta jemaat Diakon Andreas Arif Yanto. Saat teduh sudah dilayani oleh Diakon Aris Rihi. Penerima tamu sudah dilayani oleh Diakon Rita Eliasar. Selamat beribadah. Ini adalah tahun baru yang penuh sukacita. Kita memuji Tuhan sebab Tuhan baik. Kita boleh tepuk tangan? Kita itu kayak ada beban, kayak ada apa yang kita rasakan. Pagi hari ini kita buang itu semua, kita tinggalkan semua, kita dengan ekspresi gembira, kita memuji ini sekali lagi, sebab Tuhan baik. Dengan penuh pujian
kita akan lebih jauh masuk dalam ibadah pada pagi hari ini. Kita akan mengambil saat teduh, kita memuji Tuhan, saat indah ku berhadapan dengan sikap berdoa.
bahwa sesungguhnya pertolongan ibadah pada minggu pagi hari ini datangnya dari pihak Tuhan yang mendirikan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan ciptaan tangannya. Turun atas kita sekalian dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk. Kita akan membaca nas pembimbing pada pagi hari ini terambil dalam Roma 8 ayat ke-34. Roma 8 ayat ke-34. Kita akan baca bersama-sama Roma 8 ayat 34. 34. Kristus Yesus telah mati, dan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk sebelah kanan Allah yang menjadi pembela bagi kita. Saya akan ulangi. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah yang malah menjadi pembela bagi kita. Demikian jauh akan nas pembimbing pada pagi hari ini. Nanti akan jabarkan oleh hambanya Bapak Pendeta Yepta. Bapak Ibu, kita sudah memasuki tahun baru dan banyak hal yang sudah kita lewati bersama-sama dengan Tuhan. Ada suka, ada duka. Tetapi pada pagi hari ini kita akan bersyukur untuk semua kebaikan Tuhan. Ketika Tuhan memberikan kita kenyamanan, kedamaian, kita memuji Tuhan, nyamanlah jiwaku. Pagi, terima kasih pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur ya Bapak untuk pagi yang baru, untuk udara yang cerah Tuhan. Kami boleh beribadah bersama-sama dengan jemaat tempat ini ya Bapak. Suka duka kami boleh melewati bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Engkau memberikan kami kenyamanan, kedamaian, ketenangan ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak untuk berkat yang Engkau berikan dalam kehidupan kami, baik jasmani maupun rohani ya Bapak. Terima kasih atas pertolongan Tuhan yang begitu luar biasa yang tidak pernah kami doakan, tidak pernah kami bayangkan dan pikirkan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dan inilah kami anak-anak-Mu pada pagi hari ini ya Bapak. Sebelum kami masuki jauh dalam ibadah ini Tuhan, Engkau mendidik setiap hati kami. Seringkali kami tidak taat Tuhan. Seringkali kami tidak jujur Tuhan. Seringkali kami melanggar akan perintah-Mu Tuhan. Kami lebih mementingkan akan kepentingan dunia kami ya Bapak. Bila pada pagi hari ini Tuhan, Engkau mengampuni kami, sehingga kehadiran kami pada pagi hari ini boleh Engkau layakan. Terima kasih ya Bapak. Kami serahkan untuk setiap pelayan-pelayan yang Engkau pakai pada pagi hari ini Tuhan. Kuduskan mereka, mampukan mereka ya Tuhan. Biarlah apa yang boleh mereka persembahkan pada pagi hari ini, boleh menjadikan dupa yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau Allah yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Kembali membuka Alkitab kita akan bermazmur. Mazmur pada pagi hari ini terambil dalam Mazmur 47 ayat 1 sampai ke 5. Untuk ayat pertama akan oleh kaum ibu, kaum wanita, dan untuk kedua kaum pria. 47 Mazmur 47 ayat 1 sampai 5. Untuk kaum wanita 3, 4. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah, Mazmur. Sebab Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat, Raja yang besar atas seluruh bumi. Ia memilih bagi kita tanah pusaka kita, kebanggaan Yakub yang dikasihinya. Amin. Saya jemput Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan bersama Yesus. Gereja Tuhan di segala tempat dan zaman, biarlah masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Kita sudah diberikan berkat oleh Tuhan melalui usaha, pekerjaan. Biarlah pada pagi hari ini kita akan mengembalikan berkat itu dengan sukacita. Untuk petugas, saya persilakan kita memuji Tuhan tabur waktu pagi. Tabur waktu pagi, tabur benih kasih, tabur waktu siang terus sampai senja. Nantikan tuayan pada musim panen,
Ibu, mari kita berkata dalam doa. Segala pujian, syukur, hormat hanya bagi-Mu Tuhan Yesus. Kami datang di hadapan-Mu pada pagi hari ini, mengucap syukur atas kasih-Mu dan anugerah-Mu yang begitu sempurna di dalam kehidupan kami. Dan terlebih-lebih Tuhan Yesus, di sepanjang minggu ini Engkau telah memelihara kami. Dan bahkan sampai saat ini kami ada di hadapan-Mu oleh karena anugerah Tuhan. Dan juga Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu, sebentar lagi kami akan juga mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan Engkau persiapkanlah hati kami Tuhan, supaya benih-benih firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu, kami dapat mengaplikasikan di dalam hati kami, sehingga kami dapat juga melakukannya di dalam kehidupan kami. Yesus, kami juga telah memberikan persembahan kami di hadapan-Mu Tuhan. Dan biarlah persembahan kami yang kami berikan ini Tuhan Yesus, biarlah menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Engkau berkatilah Tuhan Yesus persembahan yang diberikan. Biarlah melalui persembahan ini, dan sehingga berkat-berkat Tuhan yang melimpah di dalam kehidupan. Dan berkatilah seluruh jemaat-Mu yang memberikan persembahan pada hari ini Tuhan Yesus, baik yang ada di dalam ruangan ini maupun yang ada di rumah. Berkatilah mereka Tuhan Yesus dalam keluarga, dalam pekerjaan mereka, dan dalam usaha-usaha mereka, dan dalam aktivitas mereka. Biarlah Engkau selalu memberkati mereka melimpah ganda Tuhan di kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan inilah doa dan permohonan kami yang kami menaikkan di hadapan-Mu. Dan kami sempurnakan doa kami ini dengan doa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini kasih cukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita duduk kembali. Bapak Ibu, kita tahu bahwa rencana Tuhan itu indah untuk kita semua. Dan di hari ini kita akan dilawat oleh firman Tuhan. Ada rencana apa nih yang Tuhan berikan untuk kita? Mari kita akan memuji Tuhan. Rencana-Mu.
Mari kita berdoa. Betapa besar kasih-Mu dan anugerah-Mu bagi kami. Engkau gembala yang baik, yang sekali-kali tidak akan membiarkan kami berjalan sendiri dan menanggung segala sesuatu sendiri. Tuhan yang selalu memperhatikan kami, yang selalu menopang kami, menghibur kami, dan menuntun kami. Terima kasih Engkau juga berkenan membawa kami pada pagi hari ini ke hadirat-Mu, yang di dalamnya Engkau memberi kesempatan bagi kami untuk mempersembahkan syukur kami bagi Engkau, puja dan puji bagi Engkau, dan kami juga mau mempersembahkan hati serta telinga kami untuk mendengar firman-Mu. Karena itulah persembahan yang paling menyenangkan akan Engkau. Karena melalui kesempatan di mana kami mau mendengar dan menerima firman itu, Engkau akan menuntun kami dan membawa kami kepada jalan-jalan-Mu yang Engkau kehendaki kami lalui. Dan biar kekuatan serta kuasa Roh-Mu memberikan pertolongan bagi kami untuk kami dapat memahami akan setiap kebenaran firman-Mu, dan pakailah hamba-Mu untuk menyampaikan firman itu bagi kami sekalian, karena kami pun telah siap untuk menerimanya. Di dalam nama Kristus Yesus firman hidup yang kekal kami bersyukur dan berdoa. Amin. Salam. Apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa. Ya, kita berharap yang di rumah juga mengalami bagaimana kasih Tuhan yang luar biasa dinyatakan kepada kita sekalian. Pagi ini kita akan bersama merenungkan satu bagian firman Allah, ya, yang terdapat di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Roma pasal yang ke-8. Roma 8 ayatnya yang ke-31. Mari kita baca bersama-sama. Roma pasal 8 ayat yang ke-31. 1, 2, ya. Sebab itu apakah akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Temanya anak Allah, tiada lawan. Kalau orang Ambon katakan yang ada lawan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, siapapun kita sebagai orang percaya, sebaik apapun karakter kita atau kepribadian kita, dan setekun apapun persekutuan kita dengan Tuhan, kita tidak lepas daripada lawan atau musuh. Lawan itu adalah sesuatu yang mengancam, menyerang, ingin merugikan, bahkan mematikan atau membinasakan kita. Lawan itu bisa berbentuk keadaan yang menyerang kita secara ekonomi, secara kesehatan, secara karir, secara kehidupan berumah tangga, dan yang lainnya. Tapi bisa juga berbentuk oknum. Dan oknum ini bisa manusia maupun juga bisa oknum yang lain. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, menang atau kalahnya kita, lawan yang akan menyerang diri kita, bukan ditentukan oleh besar dan kecilnya,
pihak kepada kita, lawan seperti apapun akan kita bisa kalahkan. Tetapi sebaliknya, ketika Allah tidak di pihak kita, masalah atau lawan atau musuh yang menyerang kita akan sulit untuk ditaklukkan. Yosua ketika memimpin bangsa Israel masuk ke negeri Kanaan bertemu dengan kota Ai. Kota Ai ini kota yang sangat kecil. Penduduknya tidak terlalu banyak. Pasukannya pun seperti itu. Begitu lemah mereka. Karena itu melalui perkiraan atau perhitungan secara ilmu peperangan, Yosua hanya mengirim kekuatan yang kecil, yaitu pasukan yang jumlahnya sedikit. Karena dia menghitung-hitung bahwa tidak perlu harus mengerahkan pasukan besar untuk mengalahkan kota Ai. Tapi begitu penyerangan terhadap kota Ai ini dilaksanakan, apa hasilnya? Mereka lari kocar-kacir, dikejar oleh tentara Ai. Dan mereka berdalam kekalahan. Kenapa mereka kalah? Karena Allah meninggalkan mereka. Allah tidak ada di pihak bangsa Israel. Dan kenapa Allah tidak di pihak bangsa Israel? Karena didapati oleh Allah ada satu tentara di antara mereka yang telah melakukan dosa. Dan dosa itu menjadi penghalang besar bagi Allah untuk berpihak kepada orang itu. Dan hasilnya adalah kekalahan. Jemaat dikasih oleh Tuhan, sebaliknya ada satu pribadi yang lemah, yang bernama Daud. Daud pada waktu Goliat, dia kecil, masih ingusan. Yang dihadapi adalah panglima perang yang syarat dengan pengalaman, dengan kekuatan, dan bahkan dengan pasukan yang mendampingi dirinya. Lengkap juga dengan alat-alat perang yang dipakai. Memiliki kekuatan lewat pengalaman perangnya. Memakai senjata pun tidak mampu. Dan dia tidak memiliki pengetahuan yang cukup atas dunia perang. Tetapi apa kata Daud ketika dia menghadapi Goliat? 1 Samuel 17 ayat 45. Demikian. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu." Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Daud mengatakan kepada Goliat, "Engkau mendatangi aku dengan senjata lengkap. Ada pedang, ada lembing, ya, ada tombak. Bahkan juga ada baju zirah, baju pengaman bagi orang yang masuk ke dalam medan pertempuran." Tetapi Daud katakan, "Aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan." Itulah yang menjadi kunci. Walaupun hanya ketapel. Ketapel itu hanya alat untuk bisa mengusir binatang. Tetapi ketapel yang diberkati oleh Tuhan, yang dipenuhi dengan kuasa nama Tuhan, itulah yang akhirnya bisa mematikan Goliat. Dia yang kecil, dia yang lemah, dia yang terbatas, mengalahkan musuhnya yang besar. Kenapa? Allah ada di pihaknya. Ada cerita lain, Kaleb juga
saat dalam cerita ini sudah sangat lemah karena umurnya sudah 85 tahun. Tapi kepada Kaleb diperhadapkan lawan yang sangat kuat, yaitu Hebron. Bagaimana keadaan Hebron? Mari kita kembali lihat Yosua 14:12. Yosua 14 ayat 12. Oleh sebab itu, berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu, sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang Enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Kalau dalam kondisi lemah karena memang dia masih kecil, yang belum cukup bertumbuh kekuatan fisiknya, dan memenuhi syarat pasukan tentara. Tetapi Kaleb, dia lemah karena sudah usur umurnya. 85 tahun. Di antara jemaat belum ada yang sampai saat ini berumur 85 tahun, atau sekarang kondisinya ya 85 tahun. Semuanya masih ada di bawah itu. Artinya dia lebih tua dari kita. Semuanya lemah lahir secara fisik. Yang dihadapi orang Hebron yang merupakan orang-orang kuat karena di dalamnya ada suku kaum Enak. Enak ini bukan rasa, ya. Enak ini ada huruf besar di sana. Itu ada yang menunjukkan pribadi atau kaum atau suku, ya. Mereka adalah orang-orang Enak yang terkenal sebagai orang-orang besar, raksasa-raksasa. Kalau dalam penafsirannya, jari tangan dan kakinya itu bukan 5, 6. Ya, jadi bukan 20, tapi 24. Wah, itu menunjukkan tentang besarnya orang-orang Enak. Dan medannya adalah pegunungan. Artinya untuk naik gunung ini kan butuh stamina yang besar. Ya. Lansia suruh naik gunung, kan gitu ya. Sini ada opa semokil ya, gitu ya, yang paling tua di antara kita. Ya. Kalau mungkin disuruh berjalan dari Halim sana ke sini, mungkin bisa nyampe ke sini, tapi nggak bisa balik ke sono. Gitu. Ya, tenaganya sudah habis. Itu jalan yang rata. Ini jalan gunung, ya, berat. Dan kota-kotanya besar. Itu artinya apa? Penduduknya banyak. Sudah orangnya besar, medannya berat, dan penduduknya banyak. Serta apa? Berkubu, berbenteng. Ya. Begitu luar biasa keberadaan musuh atau lawan dari Kaleb ini. Ya. Tetapi apa kata Kaleb? Dikatakan di sana, mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Ya. Pertama, dia meyakini akan firman Tuhan yang ia terima. Ada waktu dia mengintai bersama dengan pengintai-pengintai sebelumnya. Ya. Bahwa pada waktu itu Allah berjanji dengan firman-Nya bahwa Kaleb bersama dengan Yosua akan diperkenan masuk ke negeri atau ke tanah yang diinjak. Janji Tuhan, tanah yang diinjak itulah yang akan menjadi milikmu. Itulah yang dipegang, janji Tuhan. Tetapi ternyata ketika dia akan menerima penggenapan janji, harus bekerja keras. Bukan tanah kosong. Ada penduduknya yang kuat-kuat di sana. Ini yang terkandung di dalamnya bahwa ketika Tuhan akan memberikan penggenapan janjinya atas kita, berarti kita hanya duduk-duduk diam, ya, sambil tiduran menanti janji Tuhan. Tapi harus ada kerja di sana,
Harus ada upaya di sana, ya. Berkat sudah disediakan bagi kita. Di mana? Di tempat kerja kita. Tuhan menyediakan di sana. Untuk hal itu menjadi bagian kita, kita harus bekerja. Kita harus pergi. Makanya firman Tuhan katakan, kalau tidak bekerja, akan. Nah, makanan sudah disediakan, tapi harus ada upaya di sana. Ya. Dan itulah yang dia janji sesuai dengan firman. Bapak yang kasih itu, dia bertindak dengan keadaan dirinya dan takut. Mungkin Tuhan menyertai aku. Itulah iman. Ada keyakinan bahwa Tuhan akan. Dan itu pula yang menjadikan pada akhirnya Hebron ini menjadi milik dia bersama dengan kaum untuk selamat. Ada kemenangan. Kenapa? Pihaknya, walaupun dia lemah. Yang lemah karena belum waktunya, seperti Daud, karena mengandalkan Tuhan, Tuhan berpihak kepadanya, ada kemenangan. Yang lemah karena sudah lansia, itu pun ternyata penggenapan janji Tuhan. Karena itu bagi kita yang sudah lansia, jangan menyerah dengan keadaan. Beri diri untuk mengerjakan sesuatu sesuai dengan tuntunan Tuhan. Tuhan bisa memakai kita seperti Tuhan memakai Kaleb. Ya. Ada cerita berikutnya lagi untuk melengkapi tentang kebenaran ini, yaitu dari Elia. Mari kita baca bersama. 1 Raja-Raja 18:22. Memperhatikan di slide saja supaya waktunya tidak terlalu lama. 1 Raja-Raja 18:22. Lalu Elia berkata kepada rakyat itu, hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai nabi Tuhan. Padahal nabi-nabi Baal itu ada 450 orang banyaknya. Hanya aku nabi Tuhan seorang diri. Sementara dia harus menghadapi 450 nabi palsu. Nabi Baal. Baal itu adalah dewa yang disembah oleh bangsa Israel pada waktu itu. Bapak ini kasih oleh Tuhan, 1 melawan 450 orang. Di sini jemaat yang hadir tidak sampai 100, ya. Kalau sesuai dengan daftar yang mendaftar itu hanya 70 sekian, nggak sampai 80 juga. Kalau Bapak Ibu lawan saya sendiri, dan Bapak Ibu ngeroyok saya, kira-kira siapa menang? Siapa menang? Saya akan lari terbirit-birit sampai sana kan, pulang sebelum waktunya. Ya. Padahal nggak sampai 100. Dan di sana, ya, 450 nabi ini laki-laki, karena waktu itu nabi kebanyakan laki-laki. Nah, di sini kan perempuannya banyak, lebih banyak perempuan daripada laki-lakinya. Nanti di surga juga begitu, ya, karena banyak perempuannya yang aktif, yang rajin beribadah, kayak gitu ya, yang melayani, ya. Nanti laki-lakinya sedikit, ya. Bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, apa yang dilakukan oleh Elia ketika menghadapi jumlah orang yang besar? 1 Raja-Raja 18:36. Kembali kita akan lihat 1 Raja-Raja 18:36. Kemudian pada waktu itu mempersembahkan korban petang. Tampillah Nabi Elia dan berkata, ya Tuhan Abraham dan Israel, pada hari ini biarlah ketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hambamu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Ketika peperangan dilakukan dan didahului dengan peperangan rohani untuk membuktikan siapa Allah yang hidup lewat korban persembahan. Korban persembahan yang dibakar dari api turun dari langit,
Itulah membuktikan bahwa dia Allah yang benar, yang patut disembah. Ya. Dan dua-duanya mengadakan korban persembahan dengan doa masing-masing. Ternyata persembahan Elia yang dibakar api di langit. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan itu menjadi kemenangan Elia. Karena setelah itu semua nabi-nabi Baal dipancung, dipenggal kepalanya, dan semuanya mati. Bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang membuat Allah berpihak atas Elia? Dikatakan di sana bahwa dalam doanya, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkau Allah. Elia memiliki motivasi ketika dia berperang menghadapi musuh, bukan supaya orang mengetahui siapa dirinya, bukan untuk menunjukkan tentang dirinya, tapi supaya orang tahu tentang Allah. Dan itulah yang semestinya kita selalu lakukan ketika kita berdoa, bukan untuk kemuliaan diri, tapi untuk kemuliaan Allah. Dan Allah berpihak kepada Elia, dan pasti juga akan berpihak atas kita ketika kita memiliki doa yang seperti itu. Kemenangan menjadi orang yang jumlahnya sedikit, satu. Kekalahan dialami oleh mereka, Nabi Baal 450 orang. Kenapa? Allah di pihak Elia. Karena itu seperti firman Tuhan jelas katakan, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Bapak yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan katakan bahwa lawan kita bukan darah daging. Elia, Daud, Kaleb memang menghadapi lawan yang berdarah dan berdaging karena manusia. Tetapi kita orang percaya saat ini diperhadapkan dengan lawan yang tidak memiliki darah daging atau tubuh. Siapa lawan kita? 1 Petrus 5 ayat ke-8. Kita baca bersama. 1, 2 ayat. Sadarlah lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti yang mengaum-ngaum dan mencari orang dapat. Iblis. Ya. Dan ketika iblis ingin menyerang, memusuhi kita, tujuannya apa? Yohanes 10 kan bahwa ia datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Berkeliling 1 Yohanes 5:19. Sama 1 Yohanes 5:19. 1 ya. Dari Allah dan seluruh dunia kuasa si jahat. Tidak ada tempat yang steril dengan si iblis. Dia ada di mana-mana. Dia ada di gunung, dia ada di laut, dia ada di kota, dia ada di kampung, dia ada di rumah, dia ada di gereja. Semua tempat ada si jahat. Ingat, ketika saat ini kita mendengar firman pun, si jahat sedang ada nungguin kita, sedang berusaha untuk bagaimana mengalihkan pikiran kita, mengalihkan hati kita, fokus kita kepada Allah dan firman-Nya, sehingga dia akan membuat seperti keberkatan oleh karena kita datang dan berbakti kepada Tuhan, tapi pulang dalam keadaan yang tidak seperti itu. Oleh Tuhan Yesus Kristus, dia ada di tempat mana-mana dan dia memakai apa saja, karena dikatakan oleh firman Tuhan, seluruh dunia berada di bawah si jahat. Artinya apapun bisa dipakai oleh Tuhan untuk mencapai misinya,
yaitu membunuh dan membinasakan kita. Bapak ini dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dia bisa pakai hal-hal yang ada di sekitar kita. Kepada Ayub, iblis menyerang memakai harta benda. Hartanya dibuat habis. Dia menjadi orang yang miskin. Kepada Ayub juga iblis memakai kedukaan yang luar biasa. Semua anaknya, yaitu sejumlah 7 anak, mati berbarengan. Mati satu saja kedukaannya luar biasa, apalagi 7 semua mati. Iblis dengan apa? Sakit penyakit. Dia mengalami penyakit yang sangat serius. Semua dalam keadaan buruk. Menjadi masalah besar bagi istrinya. Yesus Kristus untuk membuat kita menjadi lemah dalam iman dan bahkan meninggalkan iman kepada Tuhan. Dan ketika kita sudah meninggalkan iman kepada Tuhan, pada misinya tercapai, yaitu membawa kita kepada kebinasaan. Bapak ini dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau di dalam Roma, sesuai dengan konteks ayat yang kita renungkan, Roma 8:31 itu, ada banyak hal yang dipakai oleh iblis untuk menyerang Rasul Paulus. Di ayat 35 itu ada penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya, pedang, dan seterusnya. Itulah keadaan-keadaan itu ada di bawah kendali iblis yang bisa dipakainya untuk menyerang diri kita. Tetapi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana kita bisa mengalahkan si iblis dengan segala strateginya, dengan segala kekuatannya, dengan segala tipu dayanya itu, ya. Kita harus melawan dia dengan iman. Firman Tuhan katakan, ya, tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis dengan iman, dia akan lari daripadamu. Iman yang seperti apa? Beriman bahwa kita memiliki pembela yang akan selalu berpihak kepada kita. Dan pembela itu seperti apa? Roma 8:32, kembali dalam konteks ayat yang kita renungkan, dikatakan di sana, kalau 31-nya dikatakan siapa yang akan melawan kita, ayat 32-nya dikatakan, ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Dalam pembelaannya atau keberpihakan Allah kepada diri kita, dia siap untuk mengorbankan apapun. Artinya bahwa pembelaan yang akan Tuhan kerjakan bagi kita itu penuh, sempurna, sekalipun mahal harga yang harus dibayarnya, yaitu apa? Memberikan dirinya, memberikan nyawanya. Bapak ini dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dia tidak mempedulikan dirinya lagi. Dia tidak memperhitungkan berapa pengorbanan atau harga yang harus dibayar demi berpihak dan membela kita. Apapun dia berikan. Bahkan di ayat itu dikatakan, ya, bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia. Artinya bukan hanya dirinya yang ia berikan kepada kita, tetapi apa juga ketika dia memberikan kepada kita, dia juga berikan keselamatan, karena pemberiannya itu menyelamatkan akan kita. Ketika dia memberikan dirinya, juga memberikan berkatnya atas kita, karena pemberian dirinya di kayu salib itu membentuk yang seharusnya kita tanggung dan menggantikan berkat
yang menjadi bagian kita bagi orang-orang yang sudah ditebus dosanya. Bahkan dia juga penyertaannya. Ia yang datang bernama Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Bapak yang dikasihi oleh Tuhan, itulah sang pembela. Itulah pribadi yang berpihak kepada kita. Dan kita harus mengimani itu, bahwa demi diri kita, Allah siap untuk melakukan apapun, walaupun harus mengorbankan segala kita, orang-orang yang berarti di hadapan Tuhan. Dan siapa pembela yang berpihak kepada kita itu? Kembali 24, masih Roma 8. Dikatakan di sana, Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Ada 3 peristiwa besar yang dikerjakan oleh Yesus dalam pembelaannya atas kita, yaitu apa? Dia mati. Yang kedua, dia bangkit. Yang ketiga, naik. Itulah karya bagaimana dia ada di pihak kita, membelakan kita. Ketika dia mati, ketika dia bangkit, di sanalah Yesus sedang mengalahkan kuasa pribadi yang tidak berdarah dan berdaging, yaitu penghulu udara, si iblis. Sejenak sebelum kita lebih jauh merenungkan bagian ini, Ibrani 2 ayat 14. Ibrani 2:14. Dikatakan di sana, karena anak-anak itu, anak-anak ini adalah manusia ya. Karena anak-anak itu atau manusia adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia, huruf besar yaitu Yesus, juga menjadi sama dengan manusia dan mendapat bagian dalam keadaan manusia. Oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu siapa? Iblis, yang berkuasa atas maut. Ya. Jadi kematian Yesus itu bukan kekalahan, tapi itulah cara mengalahkan si iblis. Tak seorang pun dapat mengambil nyawa Yesus. Yesuslah yang menyerahkan nyawanya, mati di kayu salib. Untuk apa? Untuk menebus dosa atau kesalahan kita, menebus atau membayar dari tawanan dosa. Ya, orang bebas dari apa, dibayar kesalahannya, dan itulah yang dikerjakan oleh Yesus, sehingga kita bebas dari segala tuntutan kesalahan apapun. Dan ingat, dosa itulah yang akan membawa kepada kematian. Tetapi kini dosa sudah diselesaikan dan maut juga sudah dikalahkan. Lewat apa? Kebangkitannya. Dan ingat bahwa maut itulah tujuan daripada iblis terhadap diri kita. Mencuri, membunuh, membinasakan. Maut sudah dikalahkan oleh Yesus. Dengan demikian, iblis telah dikalahkan di sana. Itulah pribadi yang akan senantiasa ada di pihak kita. Dan setelah dia mati, dia turun ke bumi, dia naik. Naik duduk di sebelah kanan Allah. Kepercayaan orang Yahudi, langit itu bertingkat. Setiap tingkat ada kekuasaannya. Ada yang berkuasa. Untuk melewati tingkat-tingkat itu harus menghadapi penguasa-penguasa itu. Itu artinya ketika Yesus naik di tempat yang paling tinggi, itu telah mengalahkan segala kekuasaan itu. Jadi kuasa Yesus itu melampaui segala tempat. Dia telah mengalahkan kuasa yang ada di bawah bumi. Maut. Dia telah mengalahkan kuasa yang ada di atas bumi. Itulah pembela kita. Luar biasa. Kita memiliki pribadi yang selalu ada di pihak kita, yang kuasanya melampaui segala kekuatan dan kuasa apapun di muka bumi ini. Dia duduk di sebelah kanan Allah. Ini bukan
bukan berarti bahwa Allah itu ada dua, ya, yang satu duduk di tahtanya, yang satu di sampingnya, bukan begitu, ya. Ini hanya kiasan saja. Dalam terjemahan lain di sebelah kanan itu sama dengan bersemayam, sama dengan diam di tahta Allah. Yang kenapa ada sebelah kanan itu membuktikan tentang kekuasaan. Tangan itu tangan yang penuh dengan kekuasaan. Jadi dia telah mengatasi kuasa-kuasa, baik yang ada di bawah maupun di langit, dan dialah yang mengendalikan seluruh yang berkuasa di bumi maupun di surga. Luar biasa. Bapak dan kasih oleh Tuhan. Tidak tahu seperti apa 2022. Mungkin keadaan-keadaan kita akan bisa berubah. Keadaannya bisa membaik, tapi bisa juga memburuk. Bisa dipakai sebagai sarana iblis untuk menyerang kita, untuk melemahkan kita iman kepada dan membinasakan kita. Tapi mari lawan dia dengan iman ya kita. Biar kita akan melawan kita. Itu yang harus kita pegang. Jalani dengan keyakinan di pihakku. Apapun yang terjadi di tengah-tengah pekerjaan, di tengah-tengah kondisi kesehatan, katakan Allah di pihakku. Satu kekuatan apapun dapat melawannya karena Yesus sudah mengalahkan. 2 hari lalu saya nonton YouTube, ada seorang yang bersaksi terbangun dari dia kehilangan anaknya masih umur 6 tahun. Dia bingung kemana anak itu. Kenapa? Karena kamar tempat tidurnya dia itu dikunci dan kunci disimpan di sak atau baju tidurnya. Bukan hanya kamarnya, pintu rumah depan pun dikunci, pagarnya juga digembok. Tapi anaknya tidak ada. Dia bingung, cari kemana, kesana kemari. Rumah. Dan sementara dia kebingungan mencari anaknya itu, anaknya nongol dengan keadaan yang sudah basah kuyup. Pada anaknya, nak kamu kemana? Ya, saya pergi mak. Gitu ya. Lewat mana? Lewat tembok. Nah, kaget bisa keluar lewat tembok. Sama siapa? Dan kenapa kamu bisa pulang? Saya pulang karena saya diantar oleh Pak tukang becak depan. Gang. Kau pergi kemana? Saya dibawa danau itu. Olah saya danau itu, dan di bawah danau itu ada istana yang sangat megah. Di sana ada seorang ratu. Ketika melihat nenek itu membawa saya, nenek itu dimarahin sama sang ratu. Kok bisa dimarahi? Dan kamu bisa keluar? Itulah nenek yang membawa saya itu mengembalikan saya. Karena sangat marahlah sang ratu itu sama nenek yang membawa saya itu. Apa yang dikatakan sama sang ratu? Dengar oleh anak itu bahwa kamu harus mengembalikan anak itu karena anak miliknya Yesus. Luar biasa. Itu anak cerita sama mamanya. Dan kenapa nenek itu membawa keluar anak? Ini rupanya ibunya 1 hari sebelumnya mengadakan pelayanan pelepasan. Jadi ada kuasa setan menguasai seorang bapak, dan bapak ini meninggalkan istrinya, ya, menikah dengan perempuan lain,
perempuan lain ini sangat cantik. Iya. Dan laki-laki juga ganteng, tapi istrinya juga cantik sebenarnya. Makanya ketika dia konsultasi dengan yang bersaksi ini, loh, orang secantik ini kok bisa ditinggalkan? Rupa dia menikahnya itu bukan nikah dengan manusia biasa. Dia sama nenek-nenek yang memperlihatkan dirinya sebagai perempuan cantik. Dan ketika dilepaskan kuasa itu, rupanya oknum atau nenek-nenek ini yang telah menjelma menjadi wanita cantik tidak terima, sehingga itu yang membuat dia menculik anaknya. Tapi lepas lagi, kenapa? Karena anaknya ada di bawah kepemilikan Yesus. Yesus telah mengalahkan iblis. Jangan takut. Jangan takut. Itu iman yang harus kita miliki. Dan tidak pernah berhenti berkeliling di sekitar kita. Ingin mencelakakan kita. Lawan dengan keyakinan penyerahan penuh kepada Tuhan bahwa Dia membela kita. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Kita menyanyikan satu pujian. Lebih daripada pemenang. Yesus Raja segala raja. Haleluya. Makinlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita berdoa. Bersyukur untuk Engkau Tuhan yang kembali menguatkan iman kami. Karena kami tidak sendirian. Kami tidak cukup tahu di hari perjalanan kami
di tahun 2022. Namun apapun yang akan kita hadapi, yang akan kami temui, kami tidak akan lemah, kami tidak akan mundur, kami tidak akan kendor, kami tidak akan menyerah. Karena kami tidak akan menghadapi sendirian. Engkau Tuhan yang akan senantiasa di pihak kami. Engkau sudah membela dan akan terus memberikan pembelaan bagi kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Meteraikan di hati kami. Untuk kami dapat dengan gagah dan kuat menjalani hari-hari kehidupan yang akan datang. Oleh karena ada keyakinan Tuhan bersama dengan kami. Terima kasih, terpuji nama-Mu. Ini hidup kami, ini pribadi kami, ini rumah tangga kami, ini pekerjaan kami, ini usaha kami, ini segala perkara dan pergumulan yang ada pada kami. Kami letakkan itu semua di kaki Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang dengan kuasanya akan menyatakan kebesaran-Mu dan akan menjadikan kami sebagai orang-orang yang bersorak memuliakan Engkau, karena perbuatan-perbuatan besar dan ajaib disediakan dan akan dikaruniakan kepada kami ya Tuhan. Terima kasih. Fokuskan kami kepada janji firman-Mu. Dan biarkan kami tetap mengingat, tetap menyimpan dan memegangnya sebagai dasar dalam kami menjalani anugerah kehidupan selanjutnya. Di tengah rumah tangga, di tengah pekerjaan, di tengah usaha, di tengah pelayanan, di tengah kami bermasyarakat, maupun di tengah kami menghadapi tantangan demi tantangan serta pergumulan yang saat ini Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Terima kasih. Kini kami menyerahkan seluruh keberadaan jemaat Tuhan yang secara khusus sedang bergumul oleh kondisi sakit penyakit. Ibu Rosa Sumukil, Ibu Titik Saimimah, Azriel Rihi. Tuhan, Engkau sangat mengenal keberadaan mereka dan mengerti tentang apa yang mereka pikir dan rasa, melebihi daripada kemampuan kami memahami mereka. Karena itu Tuhan, kiranya Tuhan menyendengkan telinga-Mu atas mereka, mendengar ceritan hati mereka kepada Engkau, supaya oleh perkenanan-Mu ya Tuhan, mereka pun menerima penggenapan kuasa yang besar itu. Kuasa yang disediakan bagi kami anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Engkau, yang melalui mereka Tuhan akan dibesarkan, dimuliakan di dunia ini, karena perbuatan-perbuatan-Mu nyata atas mereka, dan mereka menjadi saksi akan kebesaran Tuhan itu. Berkati mereka dalam iman, pengharapan, dan doanya kepada Tuhan, serta langkah medis yang mereka jalani sebagai usaha mereka menerima penggenapan janji Tuhan. Cukupkan setiap apapun yang mereka butuhkan, dan Tuhan turut bekerja, yang kami yakini akan mendatangkan kebaikan bagi mereka, bagi keluarga, dan kami sekalian ya Tuhan. Terima kasih kami bawa kepada Engkau untuk jemaat-Mu yang pada awal tahun ini bergumul dengan pekerjaan, baik yang belum mendapatkan pekerjaan atau sudah mendapatkan pekerjaan namun situasi kondisinya membawa mereka harus berdoa dan bergumul lagi untuk melanjutkan pekerjaan itu. Tuhan pun menolong supaya setiap jemaat-Mu terus dapat mendapatkan pekerjaan yang baik, yang menjadi sarana untuk mereka mengaktualisasikan dirinya bagi Tuhan, bagi sesama, dan bagi dirinya di dunia sesuai dengan panggilan hidup yang Tuhan percayakan kepada mereka. Memberkati akan gereja-Mu ini yang Kau percayakan sebagai tempat kami menikmati penggembalaan oleh tuntunan dan pemeliharaan Tuhan melalui kebenaran-kebenaran firman yang kami terima, melalui dukungan satu dengan lain sesama orang percaya yang saling menghibur, saling menguatkan, saling menasihati, saling mendukung untuk bertumbuh bersama di dalam Tuhan. Segala apapun kegiatan di gereja ini, biarlah kami jalani dengan hati yang takut kepada Tuhan, hati yang bersyukur kepada Engkau, dan bahkan memberkati para pelayan-pelayan-Mu
gembala sidang, para majelis, pengurus komisi, dan pengasuh sekolah minggu, dan siapapun kami jemaatmu yang terlibat di dalam multimedia, terlibat di dalam musik, singer, dan yang lainnya ya Tuhan. Supaya kami sungguh-sungguh mempersembahkan itu semua sebagai rasa syukur atas Tuhan yang telah membebaskan kami dari kuasa dosa dan maut dan memiliki hidup kekal bersama dengan Tuhan. Terima kasih, terpuji namamu, diberkati untuk kami selama kami libur kegiatan-kegiatan gereja sampai minggu ketiga nanti, supaya kami tetap setia bersekutu dengan Tuhan, merenungkan firman Tuhan, berdoa kepada Tuhan, dan mengandalkan Tuhan. Dan pada waktunya pun kami akan terus bersama-sama kembali dengan kegiatan-kegiatan gereja yang ada untuk melaksanakan amanat agungmu, bersekutu, melayani, dan bersaksi di dalam nama Yesus. Dan Tuhan memberkati untuk seluruh pekerjaan Tuhan yang ada di muka bumi, baik yang ada di bawah lembaga GKIN maupun gereja-gereja lain-lain, serta berbagai macam himpunan orang-orang percaya yang dibawahi oleh yayasan, oleh lembaga dan gereja-gereja Tuhan, supaya kami semua orang-orang percaya di muka bumi ini akan terus menikmati kemenangan demi kemenangan oleh siasat iblis yang akan mencuri, membunuh, membinasakan orang percaya. Kami sampai kepada kesudahannya tetap setia kepada Tuhan dan menerima mahkota sebagai pemenang bersama dengan Tuhan. Dan Bapa di surga, Tuhan memberkati untuk masyarakat Indonesia yang saat ini sedang menghadapi berbagai macam musibah, yaitu mereka erupsi gunung maupun juga gempa bumi, serta tanah longsor, banjir, dan berbagai macam bencana alam yang lain, bahkan juga pandemi yang saat ini belum usai. Kami mohon pertolongan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati semua pihak yang terkait di dalam menangani musibah-musibah itu. Baik pihak pemerintah, baik pihak masyarakat maupun relawan, setiap instansi yang lain yang terus bekerja untuk menyelesaikan persoalan-persoalan bangsa ini. Disertai dan diberkati Tuhan untuk membawa hasil yang baik bagi kesejahteraan kehidupan kami bersama dengan masyarakat Indonesia yang lain. Terima kasih Bapak. Sepenuhnya keberadaan bangsa ini kami serahkan kepada Tuhan. Dan Tuhan juga memberkati untuk semua hamba-hamba Tuhan, para gembala sidang, para misionaris, para aktivis-aktivis gereja, guru-guru agama yang tidak pernah berhenti menaburkan kebenaran firman Allah berbagai tempat. Oleh mereka kiranya dunia ini mengalami pembaharuan, oleh hatinya berbalik kepada Tuhan. Terima kasih, terpuji namamu. Inilah segala permohonan syafaat kami yang kami naikkan kepada Engkau Yesus Kristus, Juru Selamat yang senantiasa ada di pihak kami. Kami berdoa dan memohon. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita. Terima kasih hambanya, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan masuk dalam doa berkat. Saya jemput Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita akan menerima doa berkat yang akan dilalui hambanya. Kita memuji Tuhan, berkat bagi keluarga. Memberkati
Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silakan duduk kembali. Terima kasih, mohon kesabaran untuk Bapak Ibu Saudara mendengarkan warta jemaat yang akan disampaikan oleh majelis yang bertugas. Halo. Selamat pagi Bapak Ibu sidang jemaat sekalian. Dan pelayan Tuhannya 26, jadi sekitar 75 orang. Dan yang online kalau nggak salah sekitar 15 ya. 20. Nah 20 dikali 2, 40 ditambah 75 orang. Tetapi di bawah masih kosong, jadi Bapak Ibu sidang jemaat sekalian, ibadah kita tetap dijalankan melalui metode hibrid. Jadi secara tatap muka terbatas, jaga jarak, dan juga secara daring online di rumah. Untuk ibadah minggu depan tanggal 16 Januari 2022, firman Tuhan akan dilayani oleh Saudara Sudirman Waruwu, kemudian liturgi akan dilayani oleh Diaken Gelora Sembiring, dan doa persembahan oleh Diaken Hanarinasih. Untuk metode persembahan akan tetap dilakukan juga seperti ini. Bagi Bapak Ibu yang hadir dalam pertemuan ibadah tatap muka, memberikan persembahan secara langsung, dan yang di rumah bisa memberikan persembahan secara transfer melalui rekening yang sudah tertera pada layar Bapak Ibu sekalian. Kemudian untuk doa fajar Bapak Ibu, jadi setiap Sabtu pagi tim misi mengadakan doa fajar. Bapak Ibu boleh menghadiri doa fajar ini, dan masih dilakukan secara online juga, dan link akan dibagikan melalui komisi-komisi. Kemudian juga kami ucapkan terima kasih bahwa sampai dengan saat ini gereja kita membantu 2 pos PI, yaitu pos PI Ringinsari di Boyolali dan juga pos PI Krakatau di Medan. Terima kasih kepada jemaat-jemaat yang selalu mendukung melalui persembahan kasih yang sudah disampaikan. Dan yang terakhir, selamat menikmati berkat Tuhan kepada jemaat-jemaat yang berulang tahun pada minggu-minggu ini. Baik, demikian warta jemaat saya sampaikan. Saya serahkan kembali kepada pemimpin liturgi. Bapak Ibu, kita akan pulang ke rumah tangga masing-masing. Saya jemput Bapak Ibu berdiri, kita memuji Tuhan, bimbinglah daku ya Yesus.